Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi di titik nol Yogyakarta atau sebelah selatan Malioboro, Yogyakarta, di mana di sini banyak wisatawan-wisatawan, entah itu mancanegara, entah itu wisatawan domestik yang nongkrong maupun wisata keluarga maupun wisata malam di sini banyak juga para mbak-mbaknya, para mas-masnya. Ini yang di depan itu adalah gedung kantor pos Yogyakarta dan banyak juga ini dengan anak kecil, bapaknya dengan anak kecil. Padahal ini sudah jam 12 malam dengan suasana Yogyakarta yang sangat indah. Nah, ini lampu merahnya ini di jam 12 malam seperti ini. Lampu merah di titik 0 KM Yogyakarta dengan suasana malam hari, suasana yang tetapi masih ramai. Suasana jam 12 malam di kota Yogyakarta itu masih ramai. Nah, dan itu di kejauhan itu ada pos polisi di mana pos pengamanan Lebaran. Karena ini selepas Lebaran atau sehabis Lebaran di titik 0 Jakarta itu pengamanannya dengan ketat dan kebersihan dengan ketat. Dan itu banyak skuter-skuter juga menikmati indahnya kota Yogyakarta. Dan banyak lagi orang-orang pacaran di sini, entah itu dengan pacarnya, entah itu dengan adiknya, entah itu dengan keluarganya, dengan lain sebagainya. Dan ini dengan anaknya, dengan keluarganya di depan saya ini. Dan sehingga membuat kenyamanan kota Yogyakarta adalah memang kota nyaman seperti itu. Dan ini di pusat kota, ada di titik tengah kota. Nah, itu ada skuter-skuter yang naik skuter, ya itu ada skuter-skuter yang lewat di situ. Sehingga membuat penduduk atau warga kota Yogyakarta itu semakin indah dengan skuter-skuter, dengan nyaman lah istilahnya seperti itu. Dengan keindahan kota Yogyakarta ini sebagai destinasi wisata maupun rekomendasi untuk kita nongkrong di Yogyakarta, entah itu di siang hari maupun di malam hari. Di malam hari ini sekitar pukul jam 12 seperti ini, jadi masih aman lah istilahnya untuk kita nongkrong di tempat-tempat seperti ini, karena banyak keamanan juga, banyak para keamanan itu dari bapak polisi, entah itu dari Satpol PP maupun dari bapak-bapak intel di sekeliling atau di kota Yogyakarta. Sehingga semoga sehat selalu untuk bapak keamanan di kota Yogyakarta, berkah selalu dan bermanfaat untuk masyarakat di sekeliling maupun masyarakat di sekitar. Nah, ini adalah ini ada mas-masnya, mbak-mbaknya pakai skuter, pakai skuter. Kalau di film-film kartun itu kayak Teletubbies, ya kayak Teletubbies pada zaman dahulu. Pakai skuter mas-masnya sama mbak-mbaknya. Nah itu kondisi jalanannya di titik 0 Jakarta masih ramai. Dan ini hampir setengah 1 pagi padahal. Hampir setengah 1 pagi seperti ini suasananya, dan masih banyak orang-orang yang nongkrong, masih banyak orang-orang yang berlalu lalang di daerah titik 0 Yogyakarta. Dan seperti itulah. Dan ini sebagai orang-orang yang di sini itu harus bangga memiliki kota Yogyakarta. Karena apa? Kota Yogyakarta itu sebagai bagus orang bagus dan lain sebagainya. Jadi untuk keindahan kota Yogyakarta, untuk menikmati suasana kota Yogyakarta itu, ini saya dilihatin orang-orang yang ada di lampu merah itu. Karena apa? Saya ngomong sendiri di sini, ngomong sendiri dan tidak ada temennya, ngomong sendiri seperti itu. Jadi kayak orang gila dinikmati. Padahal saya juga memberi wawasan, memberi edukasi maupun memberi tempat-tempat rekomendasi untuk kita nongkrong, rekomendasi untuk kita saling berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman di berbagai sudut kota Yogyakarta. Maupun nanti saya suatu saat akan membagi ilmu dengan kuliner-kuliner, dengan motor vlog, dengan lain sebagainya. Sehingga kota Yogyakarta menambahkan keasrian kota Yogyakarta, menambahkan beragaman dari segi makanan, oleh-oleh, maupun dari segi wisata, maupun dari segi tongkrongan dan lain sebagainya. Dan saya rekomendasikan juga bisa jalan-jalan di Malioboro di malam hari. Jalan-jalan di Malioboro di malam hari juga rekomendasi juga. Seperti itu. Lah ini kondisi di
depan Gedung Agung Kota Yogyakarta seperti ini. Di depan Gedung Agung seperti ini. Ini yang sebelah lampu merah sebelah baratnya titik 0 Yogyakarta. Saya duduk di bangku taman atau bangku kota, taman kota. Di bangku taman yang di depan gedung Bank BNI itu kan gedung Bank BNI dan sebelah sana. Lah ini. Dan di kejauhan sana yang sebelah timur itu dia adalah gelap. Dia gelap karena apa? Yang di depan Monumen Serangan Umum itu gelap. Lampu kotanya itu mati, nggak tahu kenapa, apa memang benar dimatiin atau memang benar mati. Nah ini suasana di lampu merahnya, lampu merah titik 0 Yogyakarta masih ramai loh, masih ramai. Dan banyak juga skuter-skuter itu yang di pojokan itu, banyak skuter-skuter, penyewaan skuter di pojokan itu, sehingga banyak wisatawan nyaman, wisatawan dari lokal itu nyaman untuk berwisata di Jogja loh. Itu skuter-skuter itu loh, banter-banteran loh. Dengan suasana seperti ini menambahkan ciri khas Jogja itu sangat bagus. Dan inilah keindahan kota Yogyakarta di titik 0 Yogyakarta di malam hari. Di malam hari pas waktu kita jalan-jalan di kota Yogyakarta. Dan yang baru menemukan video ini jangan lupa di subscribe seperti itu. Malam hari banyak kendaraan sepeda bermotor, banyak mobil-mobil bagus, banyak dari luar kota juga yang dimana mungkin mau ke hotel karena sudah jam 12 malam, mau setengah pagi, mau setengah 1 pagi, sehingga teman-teman itu atau sedulur-sedulur itu sudah pada capek untuk berkeliling Malioboro, entah itu teras cafe, entah itu teras cafe 1 maupun teras cafe 2 maupun sepanjang jalan Malioboro dan lain sebagainya. Tetapi kondisi lalu lintasnya itu masih ramai, di jam pagi, hampir setengah 1-an ini, setengah 1 malam ini, sehingga masih ramai. Dan itu dengan ciri khas kota Yogyakarta itu, dengan gedung-gedung itu, gedung-gedung bangunan lama itu, yang di samping itu gedung BI Bank Indonesia yang warna kuning itu adalah post office atau kantor pos. Itu kayaknya gedung-gedung peninggalan sejarah atau gedung-gedung dari zaman era dulu penjajahan Belanda maupun lain. Jadi arsitekturnya itu dari bangunan-bangunan lama. Semisal ini juga Bank BI ini juga kayaknya arsitektur lama, sehingga membuat kayak suasana kota Yogyakarta itu suasana yang kembali ke suasana lama. Jadi seperti itu. Jadi menambah kota Yogyakarta tambah klasik, tambah klasikal, jadi dengan era modern atau modernisasi sekarang ini, kota Yogyakarta juga ada sisi lainnya, sisi lain kota-kota yang kembali ke zaman dahulu. Jadi sebagai pengingat pada zaman dahulu, negara Indonesia itu pernah dijajah. Jadi meninggalkan apa istilahnya itu, ada peninggalan sejarah maupun peninggalan gedung-gedung tua yang masih diuri-uri, masih dirawat dengan baik. Semisal di samping saya ada Benteng Federbroek, yang juga peninggalan sejarah dari bangsa kita, dari kakek-kakek nenek kita, dari kakek kita yang dulu berjuang melawan penjajah, jadi untuk meraih kemerdekaannya dengan susah payah seperti itu. Dan itu ada Monumen Serangan Umum 1 Maret itu yang di depan itu adalah monumen Serangan Umum 1 Maret. Itu saya zoom, itu ada patungnya, itu ada patung sebagai simbol monumen Serangan Umum 1 Maret, sehingga pas waktu itu di daerah sini mungkin itu ada pertumpahan darah, ada istilahnya peperangan, dan dengan Indonesia merdeka ini sekarang sebagai pelajaran, sebagai apa ya istilahnya, dokumentasi, sebagai wawasan maupun sebagai pembelajaran bahwa sejarah-sejarah itu kita harus mengetahui, atau sejarah-sejarah Indonesia maupun sejarah-sejarah zaman dahulu kita harus juga mengetahui tentang bagaimana nenek moyang kita dulu merebut tanah Indonesia ini dengan susah payah
dengan tumpah darah Indonesia, dengan istilahnya semangat juang Indonesia, dengan yang istilahnya yang kita tinggal menikmati di tahun 2022 ini. Jadi memang seperti itulah. Jadi Jogja memang istimewa lah, intinya seperti itu. Dan Indonesia juga sangat luar biasa, sangat bagus, sangat istimewa. Pokoknya dari berbagai macam ras, suku, agama, ras antar golongan, semuanya, dan tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap junjung persatuan Indonesia. Pokoknya seperti itu. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, share di bawah ini, supaya saya tetap semangat membuat video, maupun saya tetap semangat membuat ulasan-ulasan yang bagus untuk edukasi maupun sebagai wawasan ataupun sebagai hiburan. Jadi tetap bersemangat. Dan jangan lupa di subscribe seperti itu. Tak lupa pula salam rahayu, salam kebudayaan, salam wisata, salam motor vlog, salam vlogger, salam kuliner, salam segalanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.